Oke, selamat siang Bu dosen. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan chapter 19 tentang Financing International Trades of the Blitz in Case. Oke. Oke, kelompok kami terdiri dari saya, Kendrick Vigo, dan ada teman saya, Ferry Rodian, Edward Lewis, dan Vian Teddy. Ayo, Vi. Oke. Untuk ringkasan case, saya akan bantu bacakan. Blade Inc. baru-baru ini memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand untuk memproduksi Speedos. Produk rollerblade utama Blades ini dalam mendirikan anak perusahaan di Thailand, Blades ini udah memotivasi potensi pertumbuhan pasar rollerblade Thailand yang tinggi. Dan Blades telah memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan, bukan mengakuisisi pabrikan rollerblade Thailand untuk mempertahankan fleksibilitas dan kendali atas operasi di Thailand. Selain itu, Blades telah memutuskan untuk menerbitkan uang kertas dalam mata uang yen untuk membiayai sebagian biaya pendirian anak perusahaan. Blades juga telah memutuskan untuk menerbitkan uang kertas dalam mata uang yen dan bukan baht untuk menghindari suku bunga efektif tinggi yang terkait dengan uang kertas dalam mata uang baht. Next. Oke, pertanyaan yang pertama. Dengan asumsi bahwa bank-bank di Thailand mengeluarkan time draft atas nama sport equipment dan major leagues, akankah Blades menerima pembayaran untuk rollerblade sebelum mengirimkannya? Dan apakah bank yang menerbitkan wesel menjamin pembayaran atas nama pengecer Thailand jika mereka gagal membayar? Oke, jawabannya asumsikan Bank Thailand mengeluarkan uang kertas atas nama pengecer. Blades tidak dibayar sebelum skate dikirim ke Sport Entertainment dan Liga Utama Inns. Sebagian besar acara bisnis diadakan perintah pembayaran diproses melalui saluran perbankan. Next. Pertanyaan berikutnya, metode pembayaran apa yang sebaiknya Blades sarankan kepada Sport Gear? Perkuat jawaban Anda. Oke, menurut kami, metode pembayaran yang pas itu adalah metode pembayaran yang Blades Sport Gear penerbitan letter of credit oleh bank atas namanya. Segitu. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi untuk yang nomor 3, pertanyaannya organisasi apa yang harus dihubungi Blades untuk menjamin penjualan pada pengecer di Thailand? Apa tipe asuransi yang disediakan? Jadi jawaban kelompok kami ini, Blades dapat menghubungi organisasi bank ekspor impor AS atau disebut Exim Bank untuk menutupi risiko gagal bayar pembeli asing. Jadi dalam perlindungan asuransi ini, Exim Bank ini mengganti biaya penjualan Blades sekitar 90-100% dari uang pertanggungan. Hal ini bergantung pada polis dan pembeli karena jaminan ini dapat melindungi pemberi pinjaman dengan risiko gagal bayar eksportir. Namun hal ini tidak melindungi eksportir dari risiko gagal pembeli asing. Pinjaman ini dijamin sepenuhnya dengan piutang ekspor dan persediaan dan menuntut pembagian pembayaran jaminan kepada Bank Eksim. Oleh karena itu, piutang ekspor biasanya dijamin dengan asuransi kredit ekspor atau letter of credit untuk mengurangi risiko gagal pembeli. Untuk nomor 4, apakah Blitz dapat menggunakan pembiayaan piutang atau anjak piutang mengingat Blitz tidak memiliki piutang di Thailand? Apabila Blitz menggunakan sebuah bank di Thailand untuk mendapatkan pendanaan ini, apakah fakta bahwa Blitz tidak memiliki piutang akan mempengaruhi ketentuan pendanaan? Jadi untuk jawabannya itu kami menjawab
Blitz dapat menggunakan pembiayaan piutang dan pembiayaan faktor dengan memanfaatkan piutangnya di AS melalui pembiayaan piutang. Blitz bisa mendapatkan pinjaman dari bank yang dijamin dengan surat perintah dengan anjak piutang untuk memungkinkan Blitz untuk menjual piutang di AS. Salah satu faktornya itu pendekatan tersebut dapat tersedia untuk Blitz jika mereka ingin memutuskannya. Tetapi mereka juga dapat mencoba membiayainya dengan bantuan bank AS dengan penerimaan dari anjak piutang AS dengan bantuan Bank Thailand. Jadi Bank Thailand itu menganggap pengalihan piutang ke luar negeri bisa jadi kurang menarik dibandingkan penugasan penerima dalam negeri dan mungkin memerlukan suku bunga tinggi atau potongan piutang secara massal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 5, dengan asumsi bahwa Blitz tidak dapat menemukan bank Thailand yang bersedia menerbitkan LC atas nama Blitz, dapatkah Anda memikirkan cara Blitz dapat menggunakan banknya di Amerika Serikat untuk secara efektif mendapatkan LC dari bank Thailand? Jadi LC sendiri atau letter of credit itu adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya untuk menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen menarik wesel atas nama bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan berdasarkan kondisi dan persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut. Jadi, sehingga apabila Blitz tidak dapat menemukan bank Thailand yang mengeluarkan LC atas nama Blitz, maka Blitz bisa mencari bank AS yang memiliki bank koresponden di Thailand untuk membantu mengeluarkan LC atas nama Blitz. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk nomor terakhir, organisasi apa yang harus dihubungi oleh Blitz untuk mendapatkan pendanaan modal kerja? Apabila Blitz tidak mendapatkan modal kerja dari organisasi tersebut, apa pilihan lain Blitz untuk membiayai kebutuhan modal kerja di Thailand? Jadi terkait dengan Blitz harus menghubungi organisasi guna mendapatkan pendanaan modal kerja. Terdapat beberapa organisasi yang bisa dihubungi oleh Blitz untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja. Misalnya dengan melakukan program modal kerja Exim Bank yang dapat mendorong bank komersial untuk memberikan pembiayaan jangka pendek dengan cara memberikan jaminan komprehensif yang mencapai 100% dari pokok pinjaman dan bunga. Selain itu, Overseas Private Investment Corporation atau OPIC akan memberikan pembiayaan jangka menengah hingga panjang kepada investor US yang melakukan usaha di luar negeri. Namun jika Blitz tidak memperoleh pembiayaan modal kerja dari organisasi, maka Blitz dapat meminta pinjaman jangka pendek dari banknya yang mendanai siklus modal kerja yang dimulai dengan pembelian inventaris dan berlanjut dengan penjualan barang, pembuatan akun piutang, dan konversi menjadi kas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.